Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginputkan bukti transaksi ke dalam aplikasi My Accounting dari kasus pembahasan soal UKK tahun 2022 ya. Di sini ada dokumen satu. Yang pertama yaitu bukti kas keluar untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2021 ya. Nah, karena ini adalah pengeluaran yang sifatnya bukan untuk pembayaran utang pembelian barang dagangan, maka ini dicatat di menu banking, kemudian spend money. Nah, kemudian ketika kita pertama kali baru menggunakan aplikasi ini, pasti dia akan muncul tanda checklist pada kolom tag inklusif. Nah, ini kita buang. Ya. Kemudian kita ganti sumber pembayarannya, yaitu karena kita yang gunakan adalah hanya dua, cash in bank sama petty cash. Nah, nanti untuk petty cash itu khusus yang ada tulisan voucher kas kecil ya. Nah, contoh nanti di sini ada tulisan voucher kas kecil. Nah, ini. Kalau ada tulisan voucher kas kecil, berarti dia nanti gunakan petty cash. Tapi kalau tidak ada tulisan voucher kas kecil, maka dia tetap kita pilih cash in bank. Oke, untuk yang pertama tadi, ini menggunakan cash in bank, ya. Karena di sini dijelaskan tidak ada voucher kas kecil atau bukti kas keluar ya. Kita pilih cash in bank, use account. Nah, kemudian kita isikan check number ini dengan nomor bukti, ya. Kemudian tanggalnya kita masukkan. Berarti di sini tanggalnya ada tanggal 1 ya. Itu bulan 12 2021. Oke. Kemudian amount-nya adalah kita isikan 31.250.000. Nah, tetap. Nah, memonya di sini ya. Ini bisa saja kita samakan dengan data yang ada di sini ya. Nah, bisa kalian tambahkan di sininya ya. Dengan cara misalnya kalau mau diketik ya diketik, kalau di sininya bisa kalian copy ya silahkan kalian copy ya. Kalau memang bisa di copy. Ini untuk kesempatan kali ini kita tulis saja pembayaran gaji karyawan bulan November 2021 ya. Boleh, nggak apa-apa. Mau ditulis kapital semuanya boleh, huruf kecil semuanya juga boleh ya. Yang penting menunjukkan dari data ini. Tapi lebih konsistennya, misalkan karena data ini nanti kan akan muncul di data rekapan jurnal. Ini kita tulis saja dengan huruf kapital biar lebih mudah melihatnya. Nah, kemudian berarti kita cari pasangannya karena ini adalah gaji karyawan bulan November, berarti apa? Ini menjadi utang beban ya. Maka di sini kita cari akun utang beban di kelompok kategori 2. Correct expense. Angkanya 31.250.000 ya. Tetap pastikan yang di sini sudah 0. Kalau di sini belum 0, maka kalian harus tekan tombol tab pada keyboard supaya output-nya menjadi 0. Tapi kalau sudah 0 gini, nah kemudian untuk melihat apa jurnalnya, kalian bisa tekan Ctrl R. Ini adalah pembayaran gaji karyawan bulan November 2021, cash in bank berkurang 31.250, utang beban bertambah. Oke, kemudian silahkan record. Lanjut untuk dokumen 2. Bukti kas masuk, berarti ada penerimaan dari apa ini? Pelunasan piutang. Berarti dari penjualan secara kredit yang dulu, sekarang orang ini akan bayar customernya. Maka ini menjadi penerimaan bagi kita. Penerimaan dari segi piutang yang dilunasi oleh customer. Nah, ini dicatatnya di menu yang lain. Nah, ini harus kita keluarkan dulu, kita cancel. Nah, ini dicatat di dalam sales, kemudian receipt payment. Jadi penerimaan piutang itu dicatat dalam sales receipt payment. Oke, ini cash in bank udah pas ya. Jadi memang untuk penerimaan uang
dari pelunasan piutang tuh akunnya tetap cash in. Kita pilih customernya adalah siapa ini? Eh, oh, pelunasan piutang karyawan ya. Nah, ini berarti kalau piutang karyawan bukan dicatat di sini ya. Nih, jadi kita bedakan juga. Nah, kalau tadi pelunasan piutang dari apa? Penjualan barang dagang. Nah, sekarang ini ternyata pelunasan piutang karyawan tertanggal ini. Berarti ini bukan piutang dari segi penjualan barang dagang. Maka tidak bisa kita catat di sini. Ini kita cancel. Tapi catatnya di mana? Nah, catatnya di sini. Banking. Kalau tadi pengeluaran spend, sekarang di receipt mau. Oke, karena ini pertama kali, tag inklusifnya juga kita buang, checklistnya. Ini kita ganti menjadi cash in bank, karena elektronik ini tidak kita pakai ya. Kita pilih cash in bank. ID-nya ini berarti kita isikan ini 01 BKM. Kemudian ini tanggalnya kita isikan 02 12 21 ya. Nah, memonya pelunasan piutang karyawan. Nah, memonya kita isikan yaitu 1.875.000. Payment metodenya di sini tidak dijelaskan ya, tidak usah kita isi. Tidak dijelaskan apakah cash apakah pakai cek. Kita biarkan aja tidak apa-apa. Baru di sini kita cari piutang karyawan itu nama akunnya apa ya. Kita cari piutang karyawan di satu ya. Masuk ke kategori other receivable. Nah, piutang lainnya. Atau di sini juga dijelaskan tadi bahwasanya nama akunnya adalah other receivable untuk piutang karyawan. Kita use code tab. Nah, di sini sudah 0. Ya, kalau mau dilihat jurnal Ctrl R seperti ini jadinya. Nah, tapi kita sarankan kalian tidak usah terlalu sering Ctrl R ya. Ya, karena menghabiskan waktu gitu. Yang penting kalau kita udah yakin bener ya udah gitu aja. Kemudian kita record. Oke, dokumen 2 sudah. Lanjut dokumen 3. Bukti kas keluar pelunasan utang dagang atas pembelian. Nah, ini untuk pembayaran utang maka tidak bisa kita catat di sini. Ini kita cancel. Nah, pembayaran utang tentunya berkaitan dengan pembelian, maka kita masuk ke kolom purchase. Nah, untuk membayar itu kita pilih kolom pay bill ini ya. Pay bill. Nah, ini tetap sumber pembayarannya cash in bank. Jadi tidak usah dirubah-rubah. Suppliernya adalah PT Andara. Kita pilih PT Andara. Cek number kita isikan dengan nomor ini ya 02 PKK. Tanggalnya adalah tanggal 4 bulan 12. Tanggal 4 bulan 12 2021. Oke. Nilainya adalah 316.098 750 ya. Tab. Nih. Apakah ada diskon? Oh iya, ternyata ada diskon di sini ya. Ada diskon 9.776.250. Karena kalau tidak ada diskon, pembayaran kita seharusnya ini 325 sesuai dengan faktor pembelian yang kita inputkan terlebih dahulu. Nah, langsung sini ya. Tab. Nah, oke, final ya. Nomor R. Nih, jadi kelompok diskonnya akan terpisah. Nah, proses pembelian ini yang kita keluarkan. Oke ya. Nah, ini kalau mau kita print letter, print now, ini berkaitan dengan bahwasanya ada diskon dalam kelompok ini. Ini kita print letter saja. Oke, lanjut dokumen 4 voucher cash kecil. Ingat, voucher cash kecil berarti selalu menunya di banking spend money. Berarti ini kita cancel. Kita catat di sini ya, banking spend money. Nah, ingat, kalau voucher cash kecil berarti pay from account-nya selalu kita pilih petty cash.
Jangan sampai lupa ya. Karena kalau salah sekali, akan mempengaruhi nilai dari saldo PT Cash. Oke, nomor isikan 01 VKK ya. Tanggalnya tanggal 5. Nah, kalau sudah pernah tadi kita masuk di banking small money, kita tinggal mengubah tanggal aja. Kalau bulan tahun sudah mengikuti. Nilainya 1.218.750 ya. Nah, memonya adalah pembelian perlengkapan kantor. Oke, nanti kita tinggal cari akun perlengkapan kantor apa namanya, office supplies ya. Dari supplies tab ini sudah 0, berarti sudah cukup, tinggal kita record saja ya. Oke, kita lanjut dokumen 5. Dokumen 5 adalah faktur kopi, berarti penjualan ya. Asal ada tanda kopi ini berarti penjualan. Nah, PT Jaya Tama itu juga kita. Toko Lavender itu adalah customer. Jadi identifikasi paling gampang sebenarnya lihat kepadanya ini siapa. Kalau ke customer berarti penjualan. Tapi kalau kepadanya ini ke PT Jaya Tama berarti itu pembelian. Itu cara lainnya lagi ya. Oke, ini dicatatnya anak penjualan, catat di sini di sales, kemudian enter sales. Nah, oke, nah yang ini ya, nih ya, ini saya perbesar tadi. Tag inklusifnya ini harusnya dibuang. Tapi sebelum itu, untuk menginputkan ini kan tampilannya nggak sama ini. Ya, gimana mau menginputkan nomor 20, 18, dan sebagainya nggak bisa. Oleh sebab itu, tampilannya ini harus kita tukar terlebih dahulu. Jadi ketika kita masuk di sales enter sales, wujudnya akan seperti ini pertama kali. Karena ini baru pertama ya. Nah, kemudian langsung aja ke layout. Nih, di posisi layout. Nah, silakan ganti dari service menjadi item. Oke. Nah, kan berubah ya. Kemudian jangan lupa tag inklusif, checklistnya dibuang. Nah, baru kita pilihkan customer-nya siapa ya. Ini customer-nya tadi toko Lavender. Nanti kita pilih toko Lavender. Use customer. Nah, kita inputkan terminnya dulu juga tidak apa-apa. Terminnya adalah 2/10 N per 30 ya. Denda 1% ini. Ini kita ganti COD. Ini kita ganti in given. Ininya adalah 10 ya. Nah, ini diskon day-nya kan 10 nih. Nah, 10 sama hutangnya di sini 30. Diskonnya 2%, langsung aja isi 2. Kemudian dendanya 1%. Oke, tuh. Oke. Nah, jadi 2% 10, nanti 30. Invoice nomor bukti 71 PJ. Oke, tanggalnya adalah tanggal 6 bulan 12 2021. 06 bulan 12 2021. Oke. Tinggal isikan di sini sip. Itu ada 20 unit. Tab. Nah, tadi barangnya LJ 1P ya. Nah, use item. Tab, masukkan harganya 5.687.500. 5.687.500. Ingat tidak usah pakai titik. Tab lagi. Di sini sudah PPN, sudah pas ya. Pilihin bawah. Kalau di sini belum PPN, ganti PPN. 18. Tab. Ya, tekan tombol tab di keyboard. Kemudian pilih LJ2P. Item. Tab, masukkan harganya ini 8.312.500. 8.312.500. Oke, ini kalau kurang besar saya tambahin ya. Saran.
Nah, ini kelihatan ya, lebih jelas 8.312.500. Oke, yang paling penting sebenarnya gini, kalau sudah kita inputkan langsung cek aja di sini balandu. Balandunya 289.712.500 kan udah sama. Kalau ini udah sama, kemungkinan besar terjadi kesalahan kecil dalam menentukan harga. Ya. Oke. Kemudian di sini tidak ada freight, tidak ada beban angkut pembelian, beban penjualan juga tidak ada. Pendapatan angkut tidak ada, berarti freight di sini kosong, perlu diisi. Oke, kalau sudah kita record karena ini udah sama 289.712.500. Ya, record. Kalau muncul seperti ini tekan cancel saja boleh. Ya, lagi cancel. Nah, udah simpan ya. Oke, kita cancel. Lanjut ke dokumen 6. Dokumen 6 itu bukti kas masuk pelunasan piutang dagang atas penjualan. Oke, berarti di sales receipt payment ya. Pelunasan. Kita cari customernya adalah toko Armida. Customer. Ini udah pasti cash in bank ya, jadi nggak usah diotak-atik. 02 BKM. Tanggalnya tanggal 7 bulan 12. Tanggal 7 bulan 12 2000. Tuh. Amonnya adalah 244 773 375. Oke, tap. Nah, di sini penjelasannya juga tidak dikatakan dipakai cek atau apa, tidak ada. Berarti dikosongin aja nggak apa-apa ya. Nah, kemudian di sini ternyata juga dapat diskon karena awalnya penjualan kita adalah 249.768.750. Sementara kita nerimanya hanya 244.773.375. Ini ada diskon ini ya. Oke, kita tap aja, tekan tombol tap. Oke, pastikan out balance-nya 0. Kalau out balance-nya belum 0, tetap dilakukan tekan tombol tab di keyboard ya, sampai ininya 0. Karena kalau dipaksakan tetap ini nanti malah nggak benar jawaban kita. Oke, kita record. Print letter. Oke, selesai. Cancel. Nah, masuk dokumen 7. Dokumen 7 adalah retur penjualan dari penjualan kepada toko lavender. Nah, ini yang kadang-kadang bingung kita. Supaya kalian tidak bingung, ini toko lavender ini adalah customer. Berarti kalau customer, ini berarti retur penjualan. Nah, ini konteksnya adalah nota kredit. Nota kredit itu yang membuat adalah penjual. Posisinya kan kita PT Jaya Tama. Berarti sudah muncul nota kredit dari PT Jaya Tama. Nah, berarti ini retur penjualan. Nah, cara menginputkan retur penjualan ini agak panjang sedikit. Caranya adalah, yang pertama adalah kita harus mengubah di posisi ini. Kalian masuk dulu sini. Inventory, item list. Kita klik anak panah. Posisi akun sales merchandise ini harus kita ganti menjadi sales retur. Ya. Karena ini adalah retur penjualan. Kita pilih. Nah, kita ganti ya. Karena kalau nggak diganti, nanti inputnya tetap dalam kategori penjualan, bukan retur penjualan. Hingga menjadikan kita tidak benar nanti. Oke. Ya, cancel saja. Nah, yang bawah juga sama. Dari sales of merchandise tukar menjadi sales retur. Nah, oke. Cancel. Close. Sudah kita tukar. Maka selanjutnya masuk ke sales, kemudian antara sales, ya. Kemudian kita pilih customernya adalah toko lavender. Use customer. Terminnya dulu adalah tidak dijelaskan di sini, tapi sebenarnya kalau mau dilihat di atas masih ada terminnya tadi ya. Bahwasanya termin penjualannya itu ini, in given of day, ininya 10, ininya 30, ininya 2%, ini 1% tadi. Nah, sebenarnya termin ini untuk retur penjualan, kalaupun tidak kita isi sebenarnya tidak pengaruh. Tapi kalau bisa silakan isi ini ya, biar sama.
Invoice-nya nomor bukti 01 NK. Tanggalnya adalah inputan tanggal 7 ya. Inputan tanggal tanggal 8, tanggal 8 dari transaksi atas faktur yang terjadi tanggal 5 ya. Oke, langsung aja. Karena ini retur satu-satu ya. Kalau retur pakai min 1 ya. Jadi min 1. Tab barang PJ1 tab harganya 5.687.500. Tab lagi, pindahin bawah lagi, min 1 karena yang diretur juga 1. IP2 lagi. Nah, tab yang diretur targetnya 8.312.500. Tetap. Oke, di situ udah udah pas. Balandonya adalah 15.400. Udah sama dengan di sini. Oke, kalau sudah kita record ya. Ini kita cancel saja. Ya. Nah, kemudian setelah kita record tadi, kita masuk ke kolom register ini. Nah, masuk ke kolom register. Kalian klik kolom register. Bagi yang udah terlanjur keluar tadi misalnya, ini kita close ya. Misalnya udah terlanjur pencet cancel, di mana registernya gitu. Langsung aja masuk di sini. Sales register. Masuk ke kolom return and credit. Apply to sell. Ini kita ganti saja menjadi retur PJ. Tanggalnya kita isikan tanggal hari ini. Dan 19/21. Oke, ingat yang diretur adalah penjualan tanggal 5 ya. Penjualan tanggal 5. Ini sepertinya ada kekeliruan ini. Tanggal 5. Nah, ini ada kekeliruan di soal nih. Karena kalau retur tanggal ini itu tanggalnya 6. Berarti yang di sini ini harusnya diganti dengan 6 ya. Oke, enggak apa-apa. Ini berarti tanggal 6 harusnya kalau kita sesuaikan dengan ini ya. Karena ini posisinya nih 71 PJ. Tadi mungkin ada kesalahan ketika pembuatan soal di sini. Nah, di sini harusnya tanggal ini ya, tanggal 6 gitu. Tanggal 6. Oke. Ini ada kesalahan saja. Jadi ini udah sama 71 PJ. Hanya tanggalnya 6, di sini 5 dibuatnya. Berarti ini yang salah di soal di sini. Oke, berarti yang diretur adalah yang ini. Karena sesuai dengan nomor faktur 71 PJ. Taruh sini. Up. Yang ini jangan ya. Kalau muncul ini dihapus dulu. Karena ini belum ada diskon ini tadi. Oke, harus kita samakan lagi. Jadi hati-hati. Yang diretur adalah yang ini. Ini juga tidak ada diskon dulu karena kita ini retur ya sifatnya, bukan membayar. Nah, 289.712.500 ini tanggal 6, ini yang diretur, berarti kita tab. Nah, tab. Nah, ini hati-hati. Jadi kalian harus samakan betul. Ini 289 diretur 15.400. Yang ini 228. Ini belum dibayar ini. Ini belum dibayar, ini juga belum dibayar, hanya saja untuk yang atas ini ada retur. Oke, kalau outbalance-nya udah 0, kita record. Oke, close. Kembali lagi ke inventory yang tadi, item list. Mana? Sales retur kita kembalikan menjadi sales of merchandise lagi. Nah, oke. Cancel. Yang bawah juga sama, jangan sampai lupa ya. Oke. Nah, kita close. Nah, begitulah untuk input dokumen 7 ya. Oke. Selanjutnya kita masuk
dokumen 8. Dokumen 8 adalah faktur, berarti pembelian ya. Ini jelas sekali PT Andara adalah supplier. Berarti di inputnya di purchase, kemudian enter purchase. Nah, ini kita tukar tampilannya, layoutnya menjadi hitam. Oke. Nah, ini tag inklusifnya kita buang ya. Ingat, tag inklusifnya kita buang. Pilihkah suppliernya adalah PT Andara. Terminnya kita inputkan. Ini given update. Diskon D-nya di sini adalah 15. Balandunya adalah 45. Diskonnya 3%. Kita isikan nomor bukti 124 AN. Tanggalnya adalah tanggal 9. Oke, ini kita masukkan. Jualnya 24 ya. Yang dibelinya 24. 24. Tipe 1. Harganya kita masukkan 4 juta 65. Ya. Oke, yang bawah kita 25. B2. Masukkan harganya 5.940.000. Oke, balandunya sudah sama 270.666. 276. Oke, kita record ya. Cancel aja. Would you like to change the tag code use? Kalau misalnya ada seperti ini, pilih aja no. Oke, nah itulah bagaimana cara menginputkan dokumen transaksi dari pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 ya, dari dokumen 1 sampai 8. Nah, kita cukupkan sampai transaksi dokumen 8 dulu. Untuk yang selanjutnya kita sambung di video yang berikutnya. Baik, terima kasih.